Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Chikokuraku episode 13. Atau ini episode terakhir dari season pertama. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan di mana sekarang Shion yang menyelamatkan Sagiri dari serangan si monster itu. Shion di sini menyuruh Nurugai untuk menangani si Senta yang di bagian wajahnya tumbuh bunga-bunga. Juga Shion menyuruh mereka untuk pergi jauh dari sana. Setelah itu Shion pun menganalisa monster itu. Menurutnya makhluk ini sama dengan makhluk yang membunuh si Tenja cenah. Dan juga Shion memikirkan untuk melawan makhluk itu. Tak lama si monster menyerang Shion dengan bunga-bunga. Di sisi lain, Nurugai membuang bunga-bunga dari wajah si Senta. Di sini Sagiri menanyakan kepada si Hoko apa yang harus mereka lakukan. Hoko menjawab dia tidak bisa melakukan apa-apa. Juga dia tak tahu apa itu Tuan Tensen. Sesudah itu karena Senta terus-menerus mengeluarkan darah, Yujuriha pun akan memberikan salep milik dirinya untuk menghentikan pendarahan si Senta. Di sisi lain, Shion yang lagi bertarung Sagiri pun mengkhawatirkan Shion. Akan tetapi, menurut si Nurugai untuk jangan khawatirkan si Shion. Menurutnya Shion ini kuat. Juga Nurugai yakin kalau Shion gak akan mati di sini cenah. Nah, pertarungan Shion pun terus berlanjut. Shion pun terus-menerus mengeluarkan kemampuannya dengan baik. Tetapi monster itu gak bisa dianggap remeh. Juga karena monster ini sangat kuat banget. Yujuriha yang melihat pertarungan Shion, dia memujinya. Sagiri pun sama, menurutnya Shion ini cocok untuk bertarung dengan si monster itu. Di sisi lain, Shion dia masih percaya dengan lawannya yang masih sesuai dengan pengujiannya. Di saat bersamaan, Shion terlihat seluruh badannya ditumbuhi bunga-bunga. Ternyata di saat bertarung tadi, Shion terkena goresan dari monster itu. Shion dengan cepat dia memotong bunga-bunga itu. Shion gak menyerah begitu saja, dia rela mati. Tak lama Sagiri di sini berniat untuk membantu si Shion. Yang mana Shion ini menurutnya dia sudah siap mati cenah. Sagiri menegaskan kepada Nurugai bahwa kalau bertarung sendirian itu terlalu merugikan. Nurugai pun bersiap untuk membantunya. Berbeda dengan Yujuriha, dia gak mau membantunya karena menurutnya dia sudah capek juga kehabisan energinya. Lalu terlihat Nurugai malah memeluk si Yujuriha, juga menanyakan apakah Yujuriha ini merasa baikan. Oh iya, Nurugai yang memeluk itu karena dia bisa memberikan energi tambahan dari dirinya. Karena apa? Si Sagiri merasa energinya meningkat setelah dipeluk si Nurugai. Terungkap si Nurugai mempunyai kemampuan itu di saat atau sesudah ketemu dengan si Shion. Tak lama Sagiri dan Nurugai pun nyamperin si Shion. Tapi Shion menegaskan kalau untuk menjauh saja cenah. Sagiri bilang dia akan membantunya karena dirinya sudah tahu kelemahan si monster itu. Kelemahan si monster itu ada di titik tandannya. Menurut Shion karena tandannya ada dua, juga kalau terkena goresan serangannya sangat fatal. Ternyata di sini Sagiri sudah memakai perban dan lendir dari si Yujuriha untuk menutupi tubuhnya. Lalu Sagiri memberitahu Shion untuk dirinya menjadi umpan juga melawan dari depan. Tak lama serangan dari monster pun kembali dilancarkan. Dengan kecepatan si Nurugai dia bisa menghindari serangan itu. Sagiri pun memuji si Nurugai karena lincah banget cenah. Sekarang pun si Nurugai memuji kehebatan dari Sagiri yang hebat ini. Shion pun sama seperti itu. Dia memuji Sagiri yang bisa merasakan gelombang seperti Shion bisa. Malah menurut Shion Sagiri lebih hebat dari dirinya. Lalu Shion di sini siap melancarkan rencana dari Sagiri ini. Akan tetapi serangan si monster semakin menggila. Shion dengan kemampuannya dia terus-menerus menyerang tuh monster. Yujuriha yang cuma menonton dia merasa kagum dengan pertarungan itu. Juga dia sadar kalau si monster sekarang pergerakannya sudah melambat. Shion dengan percaya dirinya dia akan menghabisi tuh monster. Walaupun nantinya dirinya mati di sini. Lalu monster itu pun mengeluarkan laser-laser sampai Sagiri juga Nurugai menghindari serangan itu. Berbeda dengan Shion, dia tetap dengan pendiriannya yang gak akan menyerah begitu saja. Dia malah berlari akan menyerang balik. Ternyata Sagiri pun kembali menyerang. Dia sekarang menghentikan tangan dari si monster. Shion yang sudah di atas monster, dia sekarang sudah siap untuk menebas tuh monster. Tapi dia kembali berpikir apakah benar ini adalah kelemahan si monster yang menurut Sagiri ini kelemahannya itu dari tandennya. Di saat bersamaan si Senta meneriaki si Shion. Senta bilang, "Oh pula."
Jika monster itu jadi tumbuhan, maka tandanya adalah bijinya cenah. Di mana itu ada di tengah kelopaknya dan itu kelemahannya. Dengan tanpa ragu, Xion pun menuruti apa perkataan si Senta. Setelah tertebas terlihat kepala si Puku Jukun. Puku Jukun bilang ini indah sekali. Yang mana menurutnya Xion ini siap untuk mati. Yang mana dia ingin menunjukkannya ini kepada si Rin. Setelah itu hancurlah monster itu yang berubah dengan kelopak-kelopak. Bunganya pun sangat banyak banget. Juga di sekitaran sana tumbuh banyak bunga. Sagiri langsung nyamperin si Senta. Yujuriha bilang kalau si Senta cuma bisa bertahan hidup setengah jam lagi cenah. Lalu Sagiri menanyakan dengan salep yang diberikan Yujuriha ini. Yujuriha yang masih punya satu akan tetapi menurut sisa salep itu mending diberikan kepada si Xion. Sagiri tetap ingin Senta selamat untuk memberikan sebagian kepada Senta. Yujuriha bilang dirinya pun butuh itu. Yujuriha menegaskan untuk merelakan si Senta. Lalu Yujuriha bilang kepada si Senta untuk bilang apa yang dia mau katakan atau yang disukai si Senta. Jadi yang disuka si Senta adalah keluarga di kampung halamannya. Ilustrasi buku Kitao Shiganbesa juga bersandar di lengan orang yang Senta kagumi cenah. Setelah itu Senta pun dimakamkan di sana. Sagiri terlihat masih larut dalam kesedihan atas kepergiannya si Senta. Sagiri pun berterima kasih kepada Yujuriha atas dirinya yang diselamatkan oleh ketenangan si Yujuriha. Sagiri juga menegaskan untuk sekarang hubungan antara kriminal dan Algojo sudah tidak penting lagi. Yang sekarang fokus untuk bisa pulang hidup-hidup. Sekarang cerita beralih ke si Gabimaru. Di sini Gabimaru terlihat aneh. Dia menanyakan ini di mana. Terungkap di sini Gabimaru tidak ingat apa yang sudah dia lakukan di sini. Kembali lagi ke Sagiri, mereka sekarang beristirahat sejenak di tempat sana. Selagi beristirahat, mereka harus menganalisa apa yang bisa membantu mereka pulang dengan selamat. Menurut Xion, yang pertama mereka harus mengalahkan Tuan Tencent. Mengenai Tao, itu dimiliki oleh semua orang. Tapi dengan menguasainya, kita bisa mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Jadi Xion dan Sagiri merasakan itu ya, walaupun menguras banyak tenaga. Xion sendiri pun belum tahu efek nantinya bagaimana, juga menyebabkan perubahan pada fisik juga mental. Dan ingatan bisa terpengaruh, jadi kemungkinan terburuknya adalah kematian. Yujuriha ngejawab, daripada ngomongin masalah mati atau hidup, masih ada masalah serius yang tak lain adalah ramuan keabadian. Menurut Yujuriha, walaupun ada yang serupa, tapi ramuan keabadian aslinya tidak ada. Xion berkata kalau Kesogunan tidak akan menerima alasan kamu tidak menemukannya. Sagiri bilang menurut Gabimaru kalau ramuan keabadian itu ada. Menurut Yujuriha mungkin itu cuma ilusi. Genjutsu yang biasa digunakan shinobi memperlihatkan fenomena supernatural. Yujuriha yang terus-menerus nyerocos mengenai si Gabimaru. Di sini Sagiri terlihat bengong apa yang sudah Yujuriha jelaskan. Dan juga di sini Gabimaru benar-benar gak mengingat apa yang sudah dialami selama ini. Setelah itu Sagiri yang menyendiri di pojokan teras, dia pun disamperin Xion. Ternyata Sagiri sedang melamunkan teman-temannya yang tak lain seperti Aizen, Genji, Senta Kiso, dan bahkan si Tenja. Tak cuma itu, dia pun memikirkan Gabimaru dengan keadaannya sekarang. Xion yang mendengar kata Gabimaru, dia langsung menanyakan kepada si Sagiri apa dia ini jatuh cinta kepada si Gabimaru. Sagiri dengan cepat menjawab tidak. Menurut Sagiri, walaupun Gabimaru ini terlahir di desa pembunuh sesuai perintah, meski Gabimaru tahu tentang cinta tapi itu menyakiti dirinya di masa lalu. Terlebih yang dikatakan Yujuriha kalau yang memotivasinya adalah ilusi. Dan itu terlalu menyedihkan. Menurut Sagiri, walaupun Gabimaru pembunuh yang keji, dia tetap yakin kalau Gabimaru adalah orang yang baik. Sagiri juga yakin kalau Gabimaru akan kembali hidup-hidup. Nah, inilah akhir dari season pertama. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.